berapa minggu yang lalu tuh kapan ya itu yang ada hitung rata-rata masa zat itu Pak. Oh, iya ya. Yang ada pengukuran Laila, Mila. Oke. Saya belum paham. Oke, terima kasih Kalisa. Kita akan bahas itu ya berarti ya. Baik, ada lagi? Saya buka dulu deh tugasnya ya. Kita buka dulu tugasnya. Berarti itu tugas 1 metode ilmiah ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang tugas 1 sesuai dengan request Kalisa tadi. Biar tahu nih, oh saya salahnya di sini, oh saya kurang ininya di sini gitu ya. Kita lihat. Nah, ini tugas kita kemarin. Tugasnya sudah kalian kerjakan ya. Baik. Kita akan coba bahas satu persatu. Nah, kalau nomor 1 ini udah jelas ya. Ini banyak sekali contohnya dan saya cek semuanya sudah benar. Ya, tidak ada yang salah. Cuman paling yang salah itu cuma ngisi 1 dari keempat ini saja gitu. Ya, harusnya masing-masing itu 1 gitu ya. Ini kalau dari penerapan ilmu kimia di bidang pertanian itu yang paling banyak kalian jawab itu untuk buat pupuk sama analisis tanah, dan itu oke banget ya. Sebenarnya bisa aja untuk mengembangkan bibit atau nutrisi di dalam tumbuhan pertanian itu ya. Terus untuk di bidang pangan yang paling banyak kalian jawab itu untuk bahan pengawet, pemanis dan seterusnya ya. Untuk menambah nutrisi dan sebagainya. Terus untuk bidang kedokteran tuh yang paling banyak kalian jawab itu tentang pembuatan cairan infus, pembuatan vaksin, terus analisis penyakit dan sebagainya. Dan itu memang benar seperti itu, bisa diterapkan seperti itu. Lalu di bidang industri itu paling banyak untuk pembuatan mesin-mesin industri, terus analisis produk, kualitas produk. Ya, sangat baik sekali. Terus nomor 2 ini jelas ya sebenarnya. Ini mungkin beberapa tidak saya kasih nilai penuh karena mungkin belum maksimal saja ya. Tapi pasti tidak ada yang salah. Hanya mungkin ada yang full, ada yang enggak gitu aja. Terus nomor 3, apa yang disebut dengan variabel bebas, tak bebas, dan terkontrol. Nah, variabel bebas itu variabel yang diubah, dalam arti diubah ini ingin diketahui emang dimanipulasi ya, emang dimanipulasi dalam eksperimen itu kita ingin mengetahui efek dari variabel bebas tersebut apa terhadap hasil dari eksperimen itu atau hasil dari hipotesis nanti. Jadi itu yang diubah kayak gitu. Terus variabel tak bebas itu di dalam literatur lain disebut sebagai variabel terikat ya, variabel terikat. Artinya dia terikat dengan variabel bebas. Kalau kemarin ada yang nanya, Pak, bedanya variabel bebas dengan terikat apa? Sama ya, mereka sama, hanya berbeda penyebutan aja ya. Kayak bakwan itu ada yang menyebutkan bakwan, ada yang menyebut bala-bala, ada yang menyebut ote-ote dan seterusnya. Atau martabak, ada yang menyebut martabak, ada yang menyebut terang bulan dan seterusnya. Nah, itu kan sebenarnya satu objek yang sama, hanya penyebutannya beda-beda kayak gitu. Jadi variabel tak bebas atau variabel terikat itu adalah hal yang diamati dari variabel bebas ini, efeknya apa sih terhadap hasilnya gitu. Hasil dari eksperimen itu apa. Nah, itu yang diamati itulah yang atau yang diukur itulah yang jadi variabel terikat atau variabel tak bebas. Lalu variabel terkontrol. Nah, tentunya di dalam eksperimen itu banyak sekali faktor-faktor lain selain variabel bebas ini gitu yang bisa mempengaruhi hasil eksperimen. Nah, itu kita minimalisir efeknya dengan membuatnya sama semua agar yang menjadi pembeda itu hanya dari variabel bebas ya, hanya dari variabel bebasnya saja. Sementara dari variabel atau faktor-faktor lain itu diminimalisir efeknya dengan menyamakan jumlah atau menyamakannya semuanya dari variabel. Itu namanya variabel terkontrol. Nah, pada contoh soal nomor 3B ini ya, dibaca seorang siswa melakukan eksperimen di laboratorium. Ia menyiapkan 3 tabung reaksi yang masing-masing 1 mili Za,
Kemudian ia menyiapkan zat kimia B. Ia menambahkan 1 mili zat B ke dalam tabung pertama, 2 mili ke tabung kedua, dan 3 mili ke tabung ketiga. Soalnya mengukur pH atau derajat keasaman dari zat kimia tersebut. Dari penyaring diberikan variabel bebas, variabel tak bebas, dan variabel terkontrol. Nah, dari sini ya, dari contoh soal ini, mana yang disebut variabel bebas, tak bebas, dan terkontrol. Untuk variabel bebas itu kan variabel yang ingin diketahui efeknya, sehingga dia dimanipulasi untuk berbeda. Maka untuk penjelasan ini yang dia itu memiliki perbedaan tentu adalah ini ya, 1 mili ZB, 2 mili, terus 3 mili ini. Ya, berarti yang menjadi variabel bebasnya adalah ZB-nya. Karena ditambahkan dengan jumlah yang berbeda. Lalu yang diamati apa dari efek dari ZB ini yang diamati? Nah, di sini kan dia ingin mengetahui pH-nya atau derajat keasamannya. Ya, berarti di sini variabel tak bebasnya adalah pH campuran ya. Campuran antara zat kimia A yang 1 mili dengan zat kimia B dengan jumlah yang berbeda-beda itu masing-masing tabung reaksi. Lalu untuk variabel terkontrolnya yaitu hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi percobaan ini selain variabel bebas yang harus kita buat sama. Misal ya kayak kelembaban udara misalnya. Terus suhu misal seperti itu. Dan itu bisa aja menyebabkan efek yang lain gitu ya. Menyebabkan efek yang lain atau bisa saja apa namanya? Wadah ya, wadahnya atau tabung reaksinya terus dari ini yang sama, apa bahan yang sama gitu. Sehingga tidak mempengaruhi terhadap pH-nya seperti itu. Nah, ini mungkin ada beberapa dari kalian kemarin yang tertukar antara variabel terikat atau tak bebas dengan variabel terkontrolnya. Itu ya, ini jawaban yang benarnya. Gitu. Terus yang nomor 4 itu perbedaan dari kesalahan acak. Kesalahan acak itu intinya dia sampel yang sama, diukur dengan cara yang sama. Nah, itu menghasilkan beberapa kali pengukuran menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Perbedaannya ini biasanya cukup mencolok ya. Dalam arti dia memiliki presisi yang kurang baik. Nah, tapi biasanya dia memiliki akurasinya itu cukup baik gitu. Jadi untuk kesalahan acak ini fokusnya pada presisi yang rendah. Ya, untuk kesalahan acak itu presisinya rendah. Sementara untuk kesalahan sistematik, mohon tulisan saya jelek ya. Kesalahan sistematik ini akurasinya yang rendah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kesalahan acak itu kita tidak tahu faktor penyebabnya apa. Karena dari segi alat, dari segi metode, dari segi analisnya itu bisa dianggap benar kayak gitu. Tidak ada kesalahan, tapi hasilnya berbeda-beda gitu. Tapi biasanya hasilnya berbeda itu di dekat dengan hasil akuratnya atau hasil intinya kayak gitu. Jadi itu dinamakan kesalahan acak. Dia tidak bisa diketahui apa penyebabnya. Ya mungkin faktor alam saja yang menyebabkan itu berbeda. Dan itu masalahnya ada di presisinya. Sedangkan kalau kesalahan sistematik ini pada akurasinya dia secara presisi itu kelihatan baik, gitu, kelihatan benar. Gitu. Tapi ternyata jauh dari hasil yang sebenarnya. Nah itu dikarenakan ada mungkin ada kesalahan di apanya ya, bisa dari alatnya atau bisa dari sampelnya yang rusak atau bisa dari metodenya yang salah. Itu kalau mau diulang berapa kali pun hasilnya akan tetap ternyata alatnya yang rusak kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu namanya kesalahan sistematik. Kita bisa telusur oh kesalahannya tuh di sini gitu.
Tapi kalau kita tidak mencari tahu, dia tidak ketahuan karena secara presisi itu baik, tapi akurasinya ternyata jelek. Itu ya yang membedakan antara kesalahan acak dan kesalahan sistematik. Cara penanganannya pun berbeda. Untuk mengetahui dia mengalami kesalahan acak atau tidak itu menggunakan uji statistik. Tapi untuk menangani apakah kita mengalami kesalahan sistematik atau tidak itu diuji dengan alat lain atau dengan metode lain atau dengan orang lain dengan orang yang berbeda. Kalau dia menghasilkan nilai yang sama dengan alat, metode, dan orang yang berbeda, maka bisa dipastikan jawabannya benar. Tapi kalau jawabannya berbeda, berarti di situ mungkin ada kesalahan, namanya kesalahan sistematik. Seperti itu. Terus yang nomor 5 yang tadi ditanyakan ya. Nah, untuk nomor 5 ini, nomor 5 ini kan aplikasi dari kesalahan acak dan sistematik itu ya, aplikasinya. Terus ini diketahui data seperti ini. Ini masing-masing orang mengukur sampel yang sama dan diulangi 3 kali. Kita hitung rata-ratanya ini gampang. Yang nomor A ini rata-ratanya kan 10,10. Yang ini kan 11,03. Yang ini kan 10,00. Ya kan? Rata-ratanya. Terus data siapa yang paling presisi? Presisi itu berarti yang saling berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Ini misal Laila. Laila yang 1 ke 2 itu jaraknya 0,1 ya. Yang 2 ke 3 itu 0,2. Yang 1 ke 3 itu 0,1. Berarti jaraknya 0,1 sampai 0,2. Ya kan? Sementara yang Mia itu dari 1 ke 2 itu 0,1. Dari 2 ke 3 itu 0,3, ya kan? Dari 1 ke 3 0,2, ya kan? Berarti jaraknya di sini antara 0,1 sampai 0,3. Nah, ini 1 ke 2 0,5, 2 ke 3 0,5. Ini 1 ya, sorry 1,00, 0,5, ini ke sini juga 0,5. Jadi ini jaraknya antara 0,5 sampai 1. Berarti yang paling kecil jaraknya itu kan yang Laila ini ya. Karena dia hanya 0,1 sampai 0,2 saja gitu. Berarti ini jawabannya adalah Laila. Tuh, yang dikatakan presisi. Nah, jika diketahui masa data sebenarnya 10 gram, maka data siapa yang paling akurat? Kalau kita berbicara akurasi, berarti di sini adalah rata-rata dari ketiga data ini yang menunjukkan hasil paling dekat dengan 10,00 siapa? Tentunya yang ini ya, karena rata-ratanya di sini adalah 10,00 yang milik Chow ini. Berarti ini jawabannya adalah Chow. Gitu. Karena hasil rata-ratanya itu yang paling mendekati. Terus, apakah data yang paling presisi juga paling akurat? Jawabannya jelas tidak ya. Karena yang presisi Laila, yang paling akurat adalah Chow. Kayak gitu. Data siapa yang memiliki kesalahan acak? Nah, di sini kesalahan acak itu kita tidak bisa ketahui penyebabnya. Ya, di sini saya ambil aja jawabannya milik Chow ya. Kenapa? Karena dari Chow ini dari segi akurasi dia baik ya, akurasi. Baik, dilihat dari rata-ratanya ya. Rata-ratanya itu pas gitu. Dari segi akurasi baik, tapi dari segi presisi itu dia paling jelek. Paling jelek. Kenapa bisa seperti itu gitu? Nah, kita nggak tahu nih penyebabnya apa. Karena kalau dilihat dari akurasinya semuanya mendekati hasil yang sesungguhnya gitu loh. Sama mendekati hasil sesungguhnya, tapi dari segi presisi kok saling berjauhan gitu padahal sampel yang sama. Nah, kita nggak tahu penyebabnya apa. Nah, itu dinamakan kesalahan acak. Lalu, apakah ada data yang mulai sistematik? Nah, di sini saya ulang lagi tadi sistematik kan berbicara tentang akurasi ya. Di sini berarti akurasinya paling berat adalah punya Simia ya. Karena dari segi presisi dia cukup bagus. Jaraknya itu jarak satu dengan yang lain tuh hanya 0,1 sampai 0,3. Tapi dari segi akurasi dia sangat jauh, lebih dari 1 gitu bahkan. Ya, dari segi rata-ratanya lebih dari 1. Maka di sini adalah Mia. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Bisa aja penyebabnya alat yang digunakan Mia itu rusak. Bisa aja
metode MIA-nya salah. Atau bisa aja MIA-nya kurang kompeten, ya, analisis kurang kompeten. Kurang kompeten. Nah, di sini. Di sini yang bisa menyebabkan kesalahan sistematik itu. Padahal terlihat benar gitu karena presisinya baik, tapi ternyata akurasinya jelek. Gitu. Nah, dari sini kita ketahui bahwa data itu yang paling baik adalah yang akurasinya tinggi dan presisinya tinggi gitu. Kayak Chow nih dari akurasi baik tapi presisinya jelek, maka dia mengalami kesalahan acak. Gitu. Jadi kalau mau ditanya dari ketiga ini mana yang paling bagus Pak? Yang paling bagus ya kayak ini. Yang paling bagus, yang paling mending lah katakanlah seperti itu. Karena dari segi presisi dia sangat baik, dari segi akurasi dia hanya berbeda 0,1. Kayak gitu. Bukan paling menang, tapi paling mending. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dari pembahasan nomor 1 sampai nomor 5, silakan. Cukup jelas? Oke, berarti kalau cukup jelas nanti bisa ini ya, apa? Next-nya ulangan atau kuis yang selanjutnya tidak salah ya. Gitu. Mantap lah. Oke, sekarang apalagi yang mau dibahas? Silakan. Bapak, Boleh, silakan. saya Nurkinasi dari kelas 10-6 ingin menanyakan yang pada latihan soal yang kadar Z yang nomor 345. Oh, 345, baik. Mantap. Oke, kita coba bahas ya. Kita stop share dulu. Latihan soal menghitung kadar. Yang tugas 2 berarti ya? Tugas 2 materi dan perubahannya. Saya buka dulu soalnya. Yang nomor 1, 2 udah bisa berarti ya? Alhamdulillah bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, nanti setelah ini juga akan saya share sih video pembahasannya juga ya. Video pembahasan dari latihan soal kemarin yang tugas 2 ya. Oke, saya coba di sini. Oke, tugas 2. Oke, mantap. Nomor 345 aja ya. Iya, Pak. Oke, kita coba bahas. Nomor 3 dulu. Nah, di sini saya turunkan aja nih. Nah, biar kita bahas di sini. Kelihatan nggak soalnya? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Coba gedein deh. Ya, oke. Kita akan coba atur-atur di sini ya. Nomor 3. Nah, di sini kita harus pahami dulu maksud soalnya ya. Suatu sampel mengandung 200 bpj senyawa bauksit yang tersusun dari 40% aluminium. Berapa ton sampel yang harus diolah agar memperoleh 2 kg aluminium? Jadi kalau di ilustrasikan, misal ini sebuah sampel. Ini sampel. Nah, di dalam sampel ini 200 bagiannya atau 200 bpj dari 200 bagian dari 1 juta atau 200 bpj-nya itu adalah senyawa bauksit. Gitu. Nah, ternyata yang tersusun dari 40% aluminium. Dari bauksit ini, di dalam bauksit itu 40%-nya adalah aluminium. Yang 60%-nya adalah unsur lain, katakanlah seperti itu. Jadi di dalam bauksit itu 40%-nya adalah aluminium, 60% yang lain adalah ya unsur yang lain gitu. Nah, untuk mendapatkan 2 kg di aluminium ini,
maka sampelnya berapa? Itu kan pertanyaannya, berapa ton gitu. Berarti kita harus tahu ini baukitnya berapa dulu, baru kita bisa cari sampelnya berapa dulu. Kayak gitu, ya. Atau yang lebih jelasnya, kita harus tahu berapa kadar aluminium di dalam sampel. Kan yang ini diketahui kadar aluminium dalam bauksit itu 40%. Dan kadar bauksit di dalam sampel itu adalah 200 ppj. Tapi untuk kadar aluminium di dalam sampel kan belum diketahui kan. Maka di situ kita bisa cari dulu gitu. Cara mencarinya yaitu kadar aluminium dalam sampel sama dengan, berarti kan sampel itu mengandung 200 ppj bauksit, berarti 200 bpj dalam satu bauksit itu 40%-nya aluminium, berarti dikali 40%. Nah, ini berapa gitu ya. Ini 40%, 40/100 ya. Ini 100-nya berarti ini saya tulis 40/100 gini deh. Ini nolnya kita coret di sini. Ya, berarti 2 kali 40, 80 bpj. Oke, jadi kadar aluminium di dalam sampel itu adalah 80 bpj. Nah, setelah kita ketahui kadarnya adalah 80 bpj, maka kita bisa mencari berapa sampelnya. Nah, kita ketahui bahwa kadar aluminium dalam sampel, nah, ini sampel itu kan berarti massa aluminium dibagi massa sampel semuanya dikali karena BPJ berarti 10/6 ya. 10/6. Berarti di sini massa aluminiumnya itu 2 kg ya. Sorry, kita pindah di sini deh. Ya, kita pindah di sini. Kadar aluminium tadi kan 80 ya. 80 BPJ sama dengan massa aluminiumnya 2 kg dibagi dengan massa sampelnya misal X dikali 10/6 gitu. Berarti kita kali silang ya, kita kali silang. Berarti di sini X sama dengan 2 kg dikali 10/6 dibagi dengan 80. Ini silakan dihitung menggunakan kalkulator. Berapa jawabannya? 25, Pak. 25 bukan, Pak? 25 apa? 25 ton. Ya, 25.000 kilogram atau 25 ton. Gitu. Jadi sampel yang dibutuhkan untuk memperoleh 2 kg aluminium adalah 25 ton. Oke, di sini ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin ada yang belum paham. Jelas ya? Oke, nanti kalau belum paham silakan tanya. Oke, kita masuk ke nomor 4 berarti sekarang. Nomor 4. Nomor 4. Nah, ini nomor 4. Nomor 4. Menurut BPTK Yogyakarta, endapan material awan panas Gunung Merapi yang memiliki suhu 200 derajat Celcius mengandung gas karbon monoksida dengan kadar 170 ppm. Gas ini terdapat pada kedalaman 20-50 cm sehingga tidak berbahaya. Untuk 100 meter kubik material, berapa jumlah gas CO yang ada di dalamnya? Nah, untuk soal ini sebenarnya sangat gampang ya. Hanya saja ini panjang dan ada berbagai macam angka yang mungkin membuat Anda bingung. Pak, ini suhunya dipakai apa? Kan di rumus kadar nggak ada suhu, Pak. Gitu kan? Terus ini pakai apa, Pak? Kan di rumus kadar juga nggak ada ini, gitu, Pak. Nah, kamu harus memahami maksud dari soal ini apa. Apakah di
200 derajat Celcius ini ditunjukkan pengaruhnya terhadap kadar nggak? Terhadap jumlah CO nggak? Apakah kedalaman ini menunjukkan adanya pengaruh nggak terhadap jumlah gas CO yang menjadi kadarnya nggak? Saya rasa tidak ada gitu. Dia ini hanya menunjukkan informasi bahwa suhunya 200 derajat Celcius, suhu material awan panas. Terus gas CO itu ada di 20-50 cm dan tidak berbahaya, sehingga tidak berbahaya. Tidak ada informasi yang memberitahu bahwa suhu dan kedalaman ini itu mempengaruhi kadar, sehingga ya udah ini diabaikan saja gitu. Diabaikan saja. Di sini berarti yang mempengaruhi hanya ini, jumlah material awan panasnya 100 meter kubik dan kadarnya adalah 170 ppm untuk CO-nya. Berarti kita bisa mencari kan di dalam rumus kadar CO ya yang sudah saya share materinya. Karena di sini berarti adalah jumlah CO ya dibagi dengan jumlah awan panas kan, jumlah seluruh material awan panas. Karena di sini satuannya ppm berarti 10 pangkat 6 kayak gitu. Nah di sini kan 170 ya, kita masukkan aja jumlah CO yang kita tanya, yang kita cari, berarti di sini X gitu katakanlah ya. Terus di sini jumlah awan panasnya berapa? 100 meter kubik dikali 10 pangkat 6. Jadi X sama dengan, ini berarti dikali silang ya, 170 dikali 100 meter, 170 dikali 100 meter kubik, ini berarti ke bawah, dibagi dengan 10 pangkat 6. Nah, ini berarti tercoret, ini tinggal 10 pangkat 3. Berarti, ya berarti 17 kali 10 pangkat min 3 meter kubik ya, atau 17 liter. Ini jawabannya. Jadi jumlah gas CO adalah 17 liter atau 17 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Boleh pakai jawaban ini, boleh pakai jawaban ini, asalkan benar. Yang salah apa Pak? Yang salah tidak ada satuannya. Kalau tidak ada satuannya berarti salah. Kamu tulis 17 saja gitu. Salah, 17-nya apa gitu. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Cukup jelas? Oke. Jelas, Pak. Mantap. Jadi soal terakhir ya. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Aduh. Soal nomor 5. Suatu sistem karbon digunakan untuk mengambil kembali. Naik lagi sih. Nah, suatu sistem karbon digunakan untuk mengambil kembali zat kimia heksan dalam udara buangan di industri. Diketahui udara buangan yang melewati sistem tersebut adalah 500 meter kubik per menit dan mengandung 1000 ppm heksan. Jika 95% dari heksan tersebut dapat terserap, hitung jumlah heksan yang dapat diperoleh kembali dalam 1 bulan. Oke. Jadi maksud soal ini jika diilustrasikan seperti ini. Misal ini industri ya, ini industri. Industri. Nah, di industri ini dia menghasilkan gas buang. Gas buang. Ya. Nah, gas buang ini ternyata dia mengandung 1000 ppm heksan. Nah, gas buang. Nah, di gas buang ini
dia si heksanya itu berusaha untuk didapatkan kembali untuk industri lagi, gitu. Diambil lagi. Cuman yang terambil itu hanya dapat ternyata 95% dari jumlah seluruh heksanya. Kayak itu. Dengan kecepatan airnya 500 meter kubik gas buangnya per menit, berarti berapa jumlahnya untuk 30 hari. Seperti itu. Itu maksud soalnya. Ya. Nah, berarti di sini kalau saya simpelnya kita harus mencari dulu. Sebenarnya ada berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Tapi kalau saya seperti ini berarti saya harus mencari berapa kadar heksana yang terserap kembali. Saya berapa kadar heksana yang terserap kembali, gitu. Karena kan di dalam gas buang itu mengandung 1000 ppm. Sementara yang dapat kembali hanya 95%. Berarti yang terserap kembali adalah 950 ppm dari sejumlah gas buang itu. Ya kan? Jadi yang terserap kembali adalah 950 ppm dari gas buang itu. Maka kita cari dulu berapa itu 950 ppm itu. Nah, di situ berarti kadar heksan sama dengan jumlah heksan dibagi dengan jumlah gas dikali 10 pangkat 6. Itu ya. Kadar heksanya adalah 950 ppm. Jumlah heksan yang kita cari, misal X gitu, dibagi dengan jumlah gasnya adalah 500 meter kubik per menit dikali 10 pangkat 6. Berarti X sama dengan 910 dikali 500 meter kubik dibagi dengan 10 pangkat 6. Oke. Ini coret ya. Berarti ini tinggal pangkat 3. 95 dikali 5 berapa? Berarti setengahnya 475 ya. 475. Harusnya 475, 95 kali 5. Berarti karena 10 pangkat min 2 ini dikali 10 pangkat min 1 meter kubik. Berarti ini 0,475 meter kubik per menit. Oke. Nah, 0,475 meter kubik per menit itu kita cari dalam 1 bulan ya. Saya pindah ke sini lagi dah. Pindah. Aduh. Kita pindah ke sini. Berarti 0,475 meter kubik per menit dikali 60 menit per jam dikali 24 jam per hari dikali 30 hari. Berapa? Silakan hitung sendiri. Berapa hasilnya? Yuk, pakai kalkulator aja yuk. Ada sudah dapat jawabannya? (20.520) bukan Kak? 20.520 meter kubik. Ini jawabannya. Itu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silahkan.
Bapak, Iya, silakan. kalau semisal yang di nomor 5 itu, kita cari dulu misalnya satu hari itu berapa menit gitu, itu diubah-ubah dulu gimana, Pak? Ya, boleh. Seperti itu. Jadi, kamu cari jumlah 30 hari itu berapa menitnya dulu gitu kan. Terus dicari jumlah total gasnya dulu. Gitu. Itu juga boleh seperti itu. Hasilnya akan sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Jelas ya? Saya rasa kemarin tuh yang paling banyak pertanyaannya itu tentang menghitung kadar zat. Gitu ya. Kenapa? Karena menghitung dia daripada yang lain kan cuma membaca ya. Mungkin seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Jadi materi sebenarnya sudah selesai untuk yang bab pertama ini ya. Yang kemarin dari metode ilmiah sampai terakhir menghitung kadar zat ya. Itu silakan dipelajari lagi. Sekarang kita mungkin berlatih ya. Berlatih, karena kemarin banyak yang tanya-tanya tuh mengenai kadar zat, berarti kita akan berlatih menghitung kadar zat. Menghitung kadar zat yang mana ya? Oke, bentar. Oke, coba kalian kerjakan 3 soal ini ya. Sekarang. Saya gedein deh biar jelas. Coba silakan dikerjakan sekarang nih. Mohon maaf, ini soalnya ditulis juga nggak? Nggak usah. Saya kasih waktu berapa menit nih maunya? 3 soal. 3 masing-masing soal katakanlah 3 menit. Berarti 9 menit ya. Maksimal 9 menit. Maksimal 9 menit. Yuk semuanya mencoba yuk. Saya awasi satu persatu nih. Kalau ada yang nggak nyoba, saya menghitungnya boleh pakai kalkulator ya biar gampang. Bukan matematika ini mah.
Kalau ada yang sudah, silakan bisa bisa disampaikan jawabannya ya. Semua, Pak. Apa satu seorang? Boleh semua, boleh satu-satu dulu. Maunya yang mana? Bebas. Satu dulu boleh, Pak? Boleh lah. Yang nomor berapa dulu? Yang nomor 1. Nomor 1 berapa jawabannya? Jawabannya 700 per 65 gram atau 10,76 berapa ya? 10,76 gram dari ya. Oke. Terima kasih buat Ralpi Christian. Nomor 2 udah? Udah, tapi takut salah. Berapa? Nggak apa-apa 4 salah. ppm. 4 ppm. Siapa jawab? Amelia ya. Amelia kita 4 ppm. Nomor 2. Nomor 3 ada yang sudah? Yang premiumnya 15, premixnya 19, sama super yang super TT itu 0,8. Oke. Oke, coba kita bahas ya tadi. Kita coba bahas satu persatu. Gimana ya? Bentar. Oke. Coba kita bahas. Oke, satu gini dah. Oke. Kita coba bahas satu persatu ya. Nomor 1, massa gula dalam sirup 65% gula adalah 20 gram. Oke. Yang ditanyakan adalah berapakah massa air dalam sirup tersebut. Oke. Jadi ini ada sebuah sirup. Ini sirup di mana sirup tersebut mengandung 65% gula. Nah, berarti sisanya 35%-nya 35% adalah air. Nah, 65% ini masanya adalah 20 gram. Nah, kalau 35% ini berapa? Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Nah, berarti di sini kita pakai perbandingan matematika ya. 65% per 35% sama dengan 20 gram per X. Ini yang kita cari karena perbandingan ini sebanding ya, bukan terbalik. Nah, berarti di sini X sama dengan kita kali silang 20 gram dikali 35 dibagi 65. Ini berarti di sini 700 ya. 700 per 65. Coba dihitung berapa 700 per 65. 0,76. Berapa?
10,76. 10,76 gram. Gitu. Ini belakangnya berapa? 76 berapa? 10,76 92308. 9. Ini ya. Nah, ini kalau dibulatkan, ini minimal harus 2 angka di belakang koma ya. Tidak boleh hanya 10 atau 11 doang. Minimal 2 angka di belakang koma. Nah, kalau mau dibulatkan jadi 2 angka di belakang koma, itu harus mengikuti aturan pembulatan. Ya, berarti di sini kalau mau 2 angka di belakang koma ya 10,77. Karena belakangnya 9. Gitu ya. Kalau 3 angka di belakang koma, ya berarti angka keempatnya yang harus kita bulatkan ke depan. Kayak gitu. Mau naik atau turun. Oke, di sini jelas yang nomor 1. Jelas banget. Nah, sekarang kita masuk yang nomor 2. Nomor 2. Dalam 100 ml obat sirup terdapat 0,5 mg vitamin C. Di sini misal ada obat sirup, Di sini misal ada obat sirup nih. Obat sirup volumenya 100 ml. Nah, di dalam sini itu kandungannya 0,5 mg itu vitamin C. Terus jika diketahui massa jenis obat sirup, massa jenis obat sirupnya adalah 1,25 gram per centimeter kubik. Nah, berapakah kadar vitamin C, ya kan, dalam obat tersebut dalam satuan ppm? Nah, kita ketahui berarti ppm vitamin C sama dengan jumlah vitamin C dibagi dengan jumlah obat sirup dikali 10⁻6. Nah, jumlah vitamin C-nya udah diketahui, yaitu 0,5 mg. Jumlah obat sirupnya di sini tuh masih volume 100 ml, ya. Nah, sementara di sini massa. Vitamin C yang diketahui adalah massa. Berarti kita harus merubah di volume ini menjadi massa. Ya, jadi kadar itu bisa massa per massa, bisa volume per volume. Nanti di larutan itu bisa massa per volume. Nanti selanjutnya lah kalau massa per volume. Misal 3% larutan gitu berarti 3% larutan NaCl. Berarti di dalam 100 ml larutan NaCl itu ada 3 gram NaCl kayak gitu. Nah, tapi di sini kasusnya yaitu massa per massa ya, atau weight per weight. Weight per weight. Maka di sini untuk mengetahui massa obat sirup itu sama dengan massa jenis dikali volume. Massa jenisnya itu 1,25 gram per centimeter kubik dikali 100 ml. Nah, centimeter kubik sama mililiter kan sama. Jadi ini 125 gram. 125 gram. Ini 125 dikali 10 pangkat 6. Berarti di sini dapatnya berapa nih? Sorry, ini masih gram ya. Gram kita rubah menjadi miligram, berarti 125.000 ya. 25.000. Berarti di sini didapatkan hasilnya berapa? Empat. Jawabannya adalah 4 ppm. Oke. Ada yang mau bertanya sampai sini? Jelas?
Terus nomor 3. Suatu survei menunjukkan kadar belerang dalam bensin adalah 0,0015. Oke, nyatakan kadar dalam bentuk ppm. Jadi kita merubah persen menjadi ppm. Untuk merubah kadar persen menjadi ppm atau sebaliknya itu sangat gampang ya. Penjelasannya seperti ini. Kita tahu bahwa rumus dari persen itu kan bagian misal premium ya, misal premium. Berarti masih bagi premium sulfur ya, belerang dalam premium. Sorry. Berarti di sini karena dia adalah sulfur dalam premium, berarti di sini adalah sulfur, massa sulfur atau jumlah sulfur lah, lebih tepatnya jumlah sulfur ke belerang dibagi dengan jumlah premium dikali 100%. Itu kalau persen. Kalau ppm, berarti di sini kan jumlah sulfur dibagi dengan jumlah premium dikali 10 pangkat 6. Nah, perhatikan di sini. Ini antara persen dan ppm, ini tuh sama. Ininya tuh sama. Ya. Yang berbeda hanya ini. Maka kalau kita ketahui persennya, ya, berarti kita mencari ininya aja. Nanti tinggal dikali 10 pangkat 6. Misal berarti 0,0015%. Itu kan berarti misal ini X per Y dikali 100%. Kan kita nggak tahu X-nya itu berapa, si sulfur sama premiumnya itu berapa. Nah, tapi kan kita bisa tahu X per Y sama dengan 0,0015 per 100. Gitu kan? Ininya udah kita diketahui. Berarti untuk merubahnya menjadi ppm, ya, ppm, berarti tinggal 0,0015 per 100 dikali 10 pangkat 6. Ketemulah 15. Gitu. Ini berlaku juga untuk yang premix dan super TT. Caranya sama. Ya. Pak, kalau saya langsung aja, Pak. Langsung gimana? Yaitu 0,0015 per 100 kan persen. Terus langsung dikali 10 pangkat 6. Itu juga boleh. Hasilnya kan sama. 15 juga. Gitu. Ya. Apa sih, ada yang mau bertanya? Silakan. Dari semua soal tadi. Cukup jelas? Jelas ya? Coba nih. Satu lagi deh untuk membuktikan apakah kalian sudah benar-benar mengerti atau belum. Ya, saya akan coba share satu soal lagi. Coba satu ini aja. Nggak usah lama-lama ya. 2 menit maksimal. Yang sudah tahu jawabannya boleh langsung disebutkan. Retasia, oke. 10,6. Silakan. Kadar alkoholnya 30% bukan, Pak? 30%. Oke.
Terima kasih buat Retasya. Kita tunggu jawaban teman-temannya yang lain ya. Apakah sama atau ada yang berbeda? Biasanya cepat ya yang lain. Jadi yang lain selain Retasya, berapa jawabannya? 30% juga, Pak. 30%, Pak. 30%. 30% juga, Pak. Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya. Coba kita cek jawabannya. Ada yang punya jawaban lain nggak sebelumnya mungkin? Belum ada ya? Oke. Nah, di sini kalian harus baca soalnya dengan teliti ya. Karena kasus-kasus yang pernah saya temui, senior-senior kalian ya, kelas kalian itu asal aja ya, asal tidak membaca soalnya dengan teliti, kadang itu seperti itu. Di sini kadar alkohol, berarti kan jumlah alkohol dibagi dengan jumlah larutan dikali 100%. Jumlah alkoholnya berapa? 45 ml. Jumlah larutannya 150 dikali 100%. Jawabannya adalah 30. Gitu. Nah, kebanyakan dari beberapa kasus itu, oh ini berarti ditambahkan ini, berarti ditambah 45 di sininya itu. Jadi nanti salah jawabannya. Nah, karena di sini makanya di sini kalian harus paham ya, ditambahkan air hingga. Jadi kata-kata yang kadang menyebab itu ditambahkan air hingga 150 sama ditambahkan dengan 150 air. Jadi kata-kata yang berbeda ya. Jelas beda. Ya. Kalau dengan itu 150 gitu. Ditambah berarti nanti ditambahkan antara 45 tambah 150. Tapi kalau hingga ini berarti totalnya adalah 150. Ya. Karena ya beberapa kasus itu seperti itu. Nanti kalian sebagai analis itu ini salah satu fungsinya itu nanti menghitung kadar itu di praktik praktik gravimetri itu kalian akan menemukan menghitung kadar zat juga. Terus tapi nanti harus direaksikan dulu ya, tidak langsung kalau di praktik gravimetri. Terus nanti membuat larutan juga, misal larutan 45% NaCl, berarti berapa gram NaCl yang harus ditimbang, jumlahnya berapa larutan yang ingin didapatkan, 500 ml, 100 ml atau berapa, seperti itu. Nanti kalian harus bisa, karena kalian seorang analis harus bisa. Oke. Nah, di sini tadi ada yang bertanya kepada saya ya. Ada yang bertanya seperti ini, Pak. Alasan alloy masuk ke dalam larutan itu seperti apa ya, Pak? Oke. Jadi kan alloy itu kan paduan logam ya. Jadi gini, stigma yang bukan salah sih. Iya, salah sih. Yang salah tapi sudah banyak berkembang di masyarakat kita itu namanya larutan itu cairan. Selalu cairan. Padahal larutan itu tidak selalu cair. Ada larutan yang berbentuk padat, ada larutan yang berbentuk gas. Tapi memang sebagian besar larutan itu bentuknya cair, gitu. Seperti yang bisa kita lihat. Contoh larutan yang tidak bisa kita lihat seperti apa? Kayak gas kayak di udara kita itu. Gas di udara kita itu kan tidak semuanya oksigen, tapi ada karbon dioksida hasil pernafasan kita, ada gas nitrogen, ada gas mungkin kalau asap kendaraan yang pembakarnya belum sempurna ada gas karbon monoksida dan lain sebagainya ya. Dan oksigen itu hanya sebagian persen dari seluruh gas itu. Dan kita kan tidak bisa memilah, tidak bisa melihat itu mana oksigennya nih, oh mana nitrogennya. Jangan-jangan di sebelah saya ini ada nitrogen, jangan yang sebelah sini ada oksigen dan seterusnya. Nah kita kan nggak bisa, mereka kan bercampur homogen. Nah itu dinamakan sebagai larutan.
dicabut. Sama kayak alloy. Alloy itu kan paduan logam yang benar-benar padu gitu. Dia tidak bereaksi dan mereka mencampur secara homogen gitu. Jadi misal kita mencampurkan aluminium dengan besi, katakanlah seperti paduan aluminium dengan besi. Nah, besi dan aluminium itu dalam campuran alloy itu tidak kelihatan. Oh, ini besinya sebelah sini loh. Oh, ini aluminiumnya sebelah sini loh. Gitu. Maka ketika tidak bisa dibedakan nih mana besi mana aluminium dalam campuran tersebut, maka disebut sebagai larutan. Kayak gitu. Beda kalau dicampur terus kelihatan jelas gitu. Ketika dia mengering, ya, ketika dia kan menyampurkannya pasti kalau logam itu dalam keadaan panas ya. Misal kalau dia kering itu beda jelas tuh. Ada yang sisi gelap, ada yang sisi terang gitu. Yang gelap ini pasti logam apa, yang terang itu sisi gelap, logam apa. Berarti dia bukan larutan di situ. Ya. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa disebut sebagai alloy, itu larutan. Tapi tidak semua alloy itu larutan gitu ya. Namanya alloy itu ada yang cuma dia tuh di ini aja tidak dicampurkan dan seterusnya. Mungkin itu ya, ada jawab tadi yang bertanya siapa? Yang bertanya tadi Zalfa Al Aisyah. Itu ya Zalfa ya, 106. Oke. Terus satu lagi aplikasi dari menghitung kadar zat yang mungkin kalian itu sering temukan, cuman ini loh, apa? Nih, ya. Mungkin kalian tidak aware sebelumnya, ya. Mungkin kalian tidak aware sebelumnya tentang ini, tapi setelah mempelajari ini kadar zat, kalian orang kimia juga, itu harapannya bisa lebih aware, karena nanti ketika kalian bekerja di industri yang menentukan persen-persen ini juga kalian nantinya ya. Oh, kok diketahui karbohidratnya 13% atau natriumnya 88 mg gitu, ya kalian nantinya gitu. Nah, ini saya kasih contoh seperti ini. Ini informasi dari Kemenkes ya. Berarti bukan saya yang buat, jadi ini valid katakanlah seperti itu. Nah, di sini kan terlihat nih ya, informasi nilai gizi biasanya ada di bungkus-bungkus makanan. Takaran saji, serving ya, 2 bar atau 60 gram. Jumlah sajian per kemasan 2 gram. Artinya di sini dalam satu bungkus makanan itu idealnya ada 2 kali penyajian atau 2 porsi ya. Tapi kalau kalian makan 1 bungkus berarti kalian makannya 2 porsi. Intinya seperti itu. Ya. Idealnya itu ada 2 kali penyajian. Nah, informasi ini lagi, Pak, apakah salah ketika ada 2 kali penyajian saya makan semuanya? Tidak salah. Itu tidak ada yang salah. Tapi perhatikan ininya gitu. Ketika ininya itu informasi nilai gizinya itu terlalu berlebihan atau seperti apa kan juga kurang bagus gitu. Intinya seperti itu. Tidak ada yang salah. Nah, ini saya kasih contoh seperti ini. Jumlah sajian per serving. Berarti jumlah total kalori ada 220 kilokalori dan lemak dari kalori dari lemak itu 20 kalori. Berarti kalau kamu makan satu sajian, kamu akan mendapatkan 240 kilokalori secara total. 220-nya dari total kalori, yang 20-nya dari lemak. Kayak gitu. Nah, ini kalau kamu diet itu bisa dilihat, dibaca ininya ya. Bisa kalau yang mau diet gitu. Nah, berarti kalau kamu makan 1 bungkus semuanya, karena di sini tuh per bungkusnya 2 kali sajian, berarti kamu akan mendapatkan 2 kali lipat nilai kalorinya, yaitu 440 untuk energi totalnya dan 40 untuk dari lemaknya. Berarti totalnya bisa 480. Kayak gitu untuk kalau 1 wadah atau 1 bungkus kamu makan semuanya. Nah, ini jumlah total lemaknya 3 gram. Nah, 3 gram ini ternyata 4% dari AKG. AKG itu apa sih?
AKG itu adalah angka kecukupan gizi. Artinya dalam satu hari, ya dalam satu hari ketika kamu makan satu sajian makanan ini, itu akan mencukupi 4% kebutuhan lemak total. Gitu. Akan mencukupi 4% kebutuhan lemak dalam satu hari. Jadi kalau kamu makan satu bungkus, berarti 8% kebutuhan lemak itu sudah terpenuhi. Ya, sudah terpenuhi. Pak, berarti cuma 8%, berarti saya bisa makan 10 bungkus, bisa dia 80% itu terpenuhinya. Nah, tapi ingat, itu kan kamu makan hanya dari sini saja, hanya dari satu makanan ini. Sementara kan kamu makan dari hal-hal yang lain, misal makan makanan lain gitu. Dan itu kan akan menyumbangkan lemak, menyumbangkan yang lainnya juga gitu. Jadi intinya kalau kalian terlalu banyak, ya itu akan katakanlah berlebihan. Nah, kalau berlebihan itu kan juga kurang baik bagi kesehatan. Kayak gitu. Nah, ini adalah contoh yang saya ingin kalian itu lebih aware lagi sekarang gitu. Jadi memperhatikan kandungan itunya dan wah ini enak langsung dimakan gitu. Ya, apalagi kalian seorang kimia gitu harus tahu, oh ini ternyata gulanya tinggi. Oh ini kalau saya kasihkan orang tua saya yang mau punya penyakit gula ini akan berbahaya gitu. Nah, karena di sini orang yang punya penyakit diabetes itu berarti kan dia kadar gulanya cukup tinggi. Jadi menghindari gula-gula yang tinggi. Jadi kalian bisa lebih aware lagi nih kepada orang-orang di sekitar kalian juga gitu. Oh, atau bagi yang muslim misal, oh ini ternyata mengandung zat apa gitu. Ternyata dia terbuat dari babi gitu kan. Babi bagi seorang muslim kan haram. Berarti ya cobalah sekarang mulai di aware terhadap apa yang kalian konsumsi, karena apa yang kalian konsumsi itu akan pengaruh juga terhadap tubuh gitu. Nah, ini juga saya sebenarnya mengingatkan diri saya sendiri gitu ya. Selain saya tuh ketika beli ke supermarket itu saya pasti cek yang pertama itu tanggal kadaluarsa. Kadaluarsa itu harus dicek dulu. Ya. Lalu setelah itu baru informasi nilai gizinya ini. Kalau saya pertama karena saya seorang muslim saya cek dulu logo halalnya gitu. Lalu ada nggak gitu, oh ada berarti saya aman. Kalau nggak ada saya pilih, oh ini jangan dulu lah walaupun lagi ngehits atau seperti apa kayak gitu. Lalu saya cek juga itu. Tapi kan yang tidak bisa kita kontrol tuh kayak kita makan di warung gitu. Itu kan kita nggak tahu tuh berapa kalorinya, berapa lemaknya, berapa ininya gitu. Itu yang tidak bisa kita kontrol. Nah, makanya di situ kita meminimalisir hal yang ada di kemasan gitu, bisa kita minimalisir dari kita lebih aware lagi terhadap itunya. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, sedikit berbagi tentang pengetahuan ini, yang harapannya kalian juga bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, dari sini, dari segala semua yang disampaikan, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya rasa semua sudah saya sampaikan, ya. Nanti saya akan dipelajari lagi mungkin yang belum paham. Dan karena tidak ada yang bertanya juga, saya anggap semuanya sudah mengerti. Pertemuan selanjutnya kita akan ada ulangan harian, ya. Ulangan harian. Berarti pertemuan minggu depan itu kan jadwalnya rutin. Ya udah berarti 2 minggu lagi pertemuan selanjutnya dengan saya itu akan ada ulangan harian. Ulangan hariannya akan melalui Google Classroom. Saya harap kalian mengerjakannya dengan baik, mempersiapkannya dengan baik. Yang diujikan apa, Pak? Yang diujikan itu mulai dari metode ilmiah, lalu dari jenis-jenis sifat materi, pengertian materi dan seterusnya, sampai yang terakhir kadar zat. Gitu ya. Jadi semua materi yang sudah saya sampaikan itu akan diujikan di pertemuan selanjutnya. Gitu. Nah, harapannya kalian juga tidak, kalau ujian itu kalau mengerjakan tugas oke lah gitu, bekerja sama saya asal cukup make sense lah ya. Karena untuk belajar berlatih, tapi untuk ujian harapannya bisa mengerjakan dengan mandiri
dan dengan sebaik-baiknya. Itu saja informasi dari saya. Silakan dipersiapkan dengan baik. Dan apa yang belum paham, silakan. Kalau misal setelah ini masih ada yang mau bertanya, silakan. Saya masih bisa menghubungi saya atau menuliskan pertanyaan di Google Classroom. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini akan mendatangkan manfaat di kemudian hari. Ya, oke. Sorry. Sebelumnya saya akan share lagi link absen ya. Yang mungkin tadi belum sempat absen, silakan absen. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dapat cukupkan. Terima kasih yang sudah bergabung dan mohon maaf jika ada salah-salah dari saya. Selamat weekend ya, besok weekend bisa sedikit ini santai lah ya. Terus bagi yang cowok muslim jangan lupa nanti siang sholat Jumat. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga nanti ulangannya dapat nilai yang terbaik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya,